Permisi Mas dan Mbak Slab sekalian, perkenalkan nama saya Keirin Melina Duameta Sidabutar dengan NIM G0024162 dari kelompok B4. Di sini saya akan menyampaikan inhal praktikum anatomi blok 2.3, yaitu anatomi, soalnya adalah anatomi lengkap dari medula spinalis. Nah, yang pertama, medula spinalis itu adalah bagian dari sistem saraf pusat yang memanjang dari otak hingga ke tulang punggung atau tulang belakang atau vertebra bagian bawah. Fungsinya sangat penting, yaitu sebagai jalur penghubung antara otak dan tubuh serta pusat refleks. Nah, yang pertama untuk letaknya dulu nih. Ini adalah gambaran dari medula spinalis dari berbagai sudut yang berbeda. Nah, yang pertama untuk letak dan batas. Medula spinalis itu berasal dari foramen magnum, lubang besar di dasar tengkorak di bawah medula oblongata. Berakhir di sekitar vertebra lumbal 1-2 atau L1 sampai L2 pada orang dewasa. Panjang dari medula spinalis ini tuh sekitar 42 sampai 45 cm dan terletak di dalam kanalis vertebralis yang dibentuk oleh susunan vertebra. Nah, ini dia letaknya ada di dalam kanalis vertebralis. Kemudian pembagian segmental. Medula spinalis terbagi menjadi 31 segmen yang masing-masing memberi sepasang saraf spinal. Nah, yang pertama itu di bagian atas ada 8 saraf cervical C1 sampai C8, kemudian 12 torakal ada T1 sampai T12, 5 lumbal L1 sampai L5, dan kemudian 5 sakral S1 sampai S5, dan di koksidial itu ada 1 atau CO1. Dari setiap segmen akan keluar 2 akar saraf, yaitu radix anterior, yaitu serabut motorik yang berada di ventral, dan kemudian radix posterior ada di serabut sensorik, plus ganglion spinal dan berada di bagian dorsal. Gabungan kedua radix ini akan membentuk nervus spinalis. Kemudian ketiga ada struktur internalnya, bisa dilihat di sini. Yang pertama ada strabut abu-abu atau gray matter terletak di bagian tengah medula spinalis berbentuk seperti huruf H atau kupu-kupu. Ini bisa dilihat kayak kupu-kupu gitu. Kemudian dapat dibagi menjadi cornu anterior dan cornu posterior serta cornu lateralis. Cornu anterior itu mengandung neuron motorik, yaitu mengontrol otot rangka. Kemudian cornu posterior menerima informasi sensorik dari tubuh. Kemudian cornu lateralis hanya ada di segmen torakal dan lumbal atas yang mengandung neuron sistem saraf otonom atau simpatis. Kemudian di bagian tengah terdapat kanalis sentralis yang berisi cairan cerebrospinal. Kemudian ada substansi putih atau white matter atau substansi alba, itu mengelilingi substansi abu-abu, terdiri dari akson bermielin yang membentuk jalur naik ascending dan jalur turun descending. Dapat terbagi menjadi funiculus anterior, kemudian funiculus lateralis dan funiculus posterior. Itu ada tractus ascendant dan descendant, dapat lihat di sini. Kemudian jalur pentingnya itu ada tractus corticospinalis yang motorik dari otak ke otot, kemudian tractus spinothalamikus yaitu sensorik nyeri dan suhu ke otak, kemudian ada tractus dorsal columna sensorik halus dan propriosepsi. Kemudian untuk vaskularisasinya ini tuh dapat dari arteri spinalis anterior, yaitu ada 1 menyuplai 2/3 anterior medula spinalis, dan kemudian ada arteri spinalis posterior, jumlah itu ada 2 yang menyuplai 1/3 posterior. Kemudian didukung oleh arteri radicularis termasuk arteri Adam-Hughes di regio thoracolumbar. Kemudian untuk perlindungan dan lapisan, medula spinalis dilindungi oleh vertebra, ligamentum flavum, kemudian ada 3 lapis meninges dari luar ke dalam, ada dura mater, arachnoid mater, pia mater yang melekat langsung ke permukaan medula. Kemudian di antara arachnoid dan pia mater terdapat ruang subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal atau CSF, yang ruangan itu menjadi tempat pengambilan cairan saat lumbal fungsi, biasanya di L2 antara L3 sampai L4 atau L4 sampai L5. Karena medula spinalis sudah berakhir di situ. Kemudian untuk struktur tambahannya ada conus medularis yang ujung bawah medula spinalis sekitar L1 sampai L2, ada filum terminale yaitu pita jaringan ikat dari
pia mater yang menambatkan konus ke tulang coccygeus. Kemudian ada cauda equina atau bandel akar saraf yang menjulur ke bawah dari konus atau tampak seperti ekor kuda. Nah, kemudian medula spinalis ini adalah pusat vital yang mentransmisikan sinyal motorik dan sensorik antara otak dan tubuh, yang struktur internal itu khas dengan pembagian substansia abu-abu atau grey matter dan substansia putih atau substansia alba itu white matter. Serta jalur naik turun atau traktus ascendens dan descendens di sini. Kemudian memungkinkan tubuh kita bergerak, merasakan rangsangan dan beraksi refleks. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.